Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya dari Mas Novianto, Pekajangan Pekalongan, Jawa Tengah. Saya membacakan pertanyaannya dulu. Ini juga bagus nih pertanyaan. Guru sering dijadikan media untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Iya, bagaimana kalau justru guru tersebut menjadi problem? Wah, hebat ini. Hebat ini. Siapa yang bertanggung jawab? Katanya. Ini pertanyaan singkat tapi ya bagus, saya kira bagus sekali. Tapi tidak mudah juga menjawabnya. Tidak juga mudah. Bagaimana kalau guru sendiri yang menjadi problem? Wah, ini salah kamar ini guru ini saya kira itu. Saya kira salah tempat itu saya kira itu ya. Mestinya bukan menjadi guru dia. Tapi begini, untuk untuk pengetahuan umum aja lah, untuk pengetahuan umum. Jadi saya melihat ada 3 sikap di dalam pergaulan sosial. Mendidik itu kan bagian dari pergaulan sosial juga. Lebih lagi gitu kalau saya melihat mendidik itu ya bagian dari kehidupan sosial, budaya bahkan. Jadi ada 3 sikap di dalam pergaulan sosial itu, termasuk bagaimana guru, penceramah agama, tokoh-tokoh masyarakat, elit birokrasi, gitu ya. Bagaimana berperilaku dan bertindak di dalam masyarakat majemuk dan di kelas untuk guru-guru dan dosen, di ruang perkuliahan untuk guru dan dosen. Oke. Pertama, memang guru atau dosen atau penceramah atau apapun lah, bisa guru besar juga barangkali ya. Pertama adalah coraknya dia itu memang suka memecahkan masalah, yaitu problem solver. Yang kedua, memang kedua ya, meskipun dia sudah punya 4 kompetensi tadi, tapi yang kedua bukan pemecah masalah, tetapi menjadi bagian dari masalah, a part of the problem dia. Nah itu tadi yang Mas Novianto tanyakan tuh yang kedua ini. Gitu. Nah tetapi yang ketiga juga ada. Jadi setelah part of the problem, dia menjadi masalah, bertambah kalau dia tidak diingatkan kiri kanan, ekosistem lingkungan sekolah tidak aware gitu, dibiarkan aja begitu oleh kepala sekolah, oleh wakil sekolah, maka dia akan menjadi troublemaker. Bahkan malah menjadi pembuat masalah. Nah, untuk itu saya kira karena memang ada 3 tipologi semacam itu, maka ya guru, dosen, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di podium itu, memang harus ada 4 kompetensi itu. Suka atau tidak suka, itu 4 kompetensi yang itu penting. Yang pertama, kompetensi pedagogik, itu tadi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Nah, 4-empatnya itu memandu ya, mestinya sudah bisa memandu untuk menjadikan sosok guru atau dosen tadi sebagai problem solver. Iya kan? Ya semua guru harus problem solver. Bukan malah ngipas-ngipasi, kemudian malah ngomporin, memanas-manasin situasi yang ada kiri kanan di depan anak didik. No way, nggak boleh. Harus tegas sikap guru itu adalah akhlak karimah, gitu ya. Jadi kalau tadi ya 4 kompetensi tadi mestinya sudah bisa mengantarkan kepada sosok guru yang problem solver, bukan malah menjadi masalah. Ya tetapi ya saya juga sadar bahwa kita hidup ini kan tidak di vacuum area, tidak di wilayah yang kosong
dari sisipan-sisipan, titipan-titipan, macam-macam, datangnya dari mana-mana, bisa organisasi sosial, bisa ini dan itu. Karena apalagi sekarang lewat pergaulan media sosial, dunia pergaulan sosial kemasyarakatan sekarang, juga dunia sosial keagamaan sekarang, dengan berbagai macam organisasinya itu. Kalau di Kristiani itu ada denominasi-denominasinya itu, di Protestan itu, dapat saja memang merubah perilaku, cara berpikir seseorang. Meskipun dia sudah 4 punya kompetensi, bisa berbalik arah dia, bisa berubah gitu ya. Nah, itulah maka saya kira guru lalu bisa berubah menjadi problematik tadi itu menurut penanya tadi, yang dirasakan tidak nyaman oleh lingkungan, komunitas sekelilingnya, termasuk rekan-rekan guru, mungkin kepala sekolah, wakil kepala sekolah merasakan itu. Nah, guru ya yang mestinya menjadi problem solver, pemecah masalah, menjadi bagian dari, lalu berubah menjadi a part of the problem, menjadi bagian dari masalah itu sendiri, itu yang harus diterapi. Harus diterapi itu. Jadi kok tugas komunitas guru di sekolah, dan terlebih lagi kepala sekolah dan wakilnya, mungkin juga pengawas perlu mengambil langkah yang diperlukan. Jangan dibiarkan dia. Oke? Jika sikap, tindak tanduk, cara berpikir guru sudah menjadi problem, batu kerikil lah istilah Anda. Problem itu menjadi batu kerikil gitu di lingkungan sekolah. Jika tidak diingatkan oleh lingkungan, maka dia cepat atau lambat akan menjadi a part of the problem. Pasti. Jika terlambat lebih lanjut, maka dia akan menjadi troublemaker malah. Nah, maka disitulah beberapa oknum guru atau beberapa oknum dosen di perguruan tinggi, oknum di beberapa pimpinan pesantren. Nah, sekarang ini kan kita lihat kan di dunia sosial kita bagaimana ya. Saya menyebutnya oknum ya, bukan lembaganya ya. Di berbagai tempat yang lain begitu, perilakunya terhadap siswi, perilakunya terhadap mahasiswi yang tidak terpuji, akhlaknya ya dia beragama tapi akhlaknya itu madzmumah, akhlaknya itu tidak terpuji. Wah, itulah yang Anda sebut problem tadi saya kira itu. Jadi akhlak dan agama itu memang ya beda ya, memang beda. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari gunung es yang Anda sebut problem. Gitu ya. Ada batu-batu kerikil. Nah, fenomena gunung es tersebut ya yang akhir-akhir ini terus disoroti oleh media, jangan-jangan kita juga ikut berkontribusi loh. Ya, saya kira kita lingkungan maksud saya ikut berkontribusi. Karena apa? Ya, karena kita semua ya, ikut andil untuk menyuburkan begitu itu karena hilangnya community of interlocutors namanya. Community of interlocutors itu tidak ada. Teman dialog dan teman untuk berbincang, memperbincangkan masalah problem tadi itu tidak ada sudah. Acuh kita itu. Nah, itu barangkali ya. Saya nantilah Anda bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi community of interlocutors itu yang mampu memberitahu dan mengingatkan dari waktu ke waktu teman guru yang berpotensi untuk menjadi problem, menjadi permasalahan di sekolah atau dosen di perguruan tinggi. Nah, community of interlocutors itu bahasanya kelihatan mewah, tetapi dalam Quran disebut watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi selalulah kita itu saling mengingatkan tentang kesabaran dan juga tentang kebenaran. Begitu kira-kira.
Ya mudah-mudahan bisa membantu meskipun perlu didiskusikan lebih lanjut. Demikian, terima kasih.